Halo Mbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Riko, host dari channel Mbah Manto ini. Oke, dalam video kali ini gua mau ngebahas tentang misteri Tol Cipali. Sebelum kita masuk videonya, gua ingetin pada kalian buat subscribe ke channel ini agar channel ini menjadi lebih berkembang. Dan buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Silahkan simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Langsung saja bah, tanpa banyak bicara kita pergi ke alur ceritanya. Cerita misterius kali ini datang dari Jawa Barat. Cerita itu berasal dari sebuah jalan tol yang terkenal mistis dan keangkerannya karena telah menelan banyak korban jiwa. Buat kalian yang tinggal di Jawa Barat, khususnya di daerah Cikopo, Palimanan, dan Purwakarta, tentu tidak asing dengan kisah tol yang satu ini. Mulai dari saat pembangunan hingga proyek tol selesai dan hingga saat ini, tol itu masih sering memakan korban. Oke Mbah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai tol ini, kita akan membahas sedikit tentang sejarah tol ini, mulai dari pembangunan hingga selesai Mbah. Jadi sebenarnya tol ini mulai digagas sejak zaman Orde Baru atau Orba, ada tukang pentol Mbah lewat. Kita lanjut ke ceritanya Mbah. Jadi tol itu sebenarnya udah ada atau udah dirancang sejak zaman Orde Baru atau Orba dan mangkrak, lalu dilanjutkan pada saat pemerintahan Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono Mbak. Dan setelah melalui proses dan tahapan yang panjang, akhirnya tol ini selesai dan diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 13 Juni 2015. Dan sampai saat ini Mbak, tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia yang memiliki kepanjangan sejauh 116 km Mbak. Nah, setelah kita membahas tentang awal mula terbentuknya tol itu, kita langsung beranjak ke kisah mistisnya Mbak. Jadi sebelum kita beranjak ke kisah mistisnya, alangkah baiknya buat kalian untuk menyiapkan posisi duduk Anda senyaman mungkin. Jadi Mbak, beberapa saat atau beberapa waktu setelah tol ini diresmikan, tol Cipali langsung menorehkan kisah misteri terkait adanya batu keramat. Batu itu terletak di antara kilometer 80 Mbak. Dan warga sekitar tol menyebut batu itu dengan nama Batu Blendeng. Jadi pada saat pengerjaan proyek, batu itu tidak bisa dipindahkan ataupun dihancurkan. Dan letak batu itu dikelilingi oleh beberapa makam Mbak. Nah kalau kita amati Mbak, tol Cipali itu kan jalanannya kelihatannya berbelok gitu Mbak. Itu sengaja dibuat seperti itu untuk menghindari batu blendeng itu karena tidak bisa dihancurkan. Yang pada awalnya di mana tol Cipali itu harusnya lurus, jadi dibuat sedikit berkelok. Misalnya di batu, ini jalanan tol Cipali dibuat berkelok begini Mbak. Jadi batu itu berada di samping tol Cipali pas Mbak. Konon Mbak, dulu pada saat proses pengerjaan proyek ini, ada operator alat berat yang berusaha memindahkan batu tersebut atau mungkin bahkan menghancurkan batu itu, dan berakhir dengan meregang nyawa Mbak. Jadi gini Mbak, operator alat berat ini mendapat perintah dari atasannya untuk memindahkan atau menghancurkan batu besar yang bernama Batu Blendeng itu agar bisa dilalui oleh jalanan tol Cipali ini. Nah setelah usahanya itu yang mengakibatkan hilangnya nyawa si operator tersebut, akhirnya tol itu dibuat sedikit menikung untuk menghindari batu blendeng itu Mbak. Kita juga tidak tahu kenapa sang operator bisa meregang nyawa setelah
berusaha menghancurkan batu itu, Mbak. Mungkin dari kalian ada yang tahu, atau mungkin dari kalian ada juga yang berdomisili di sekitaran tol tersebut. Silahkan ceritakan di kolom komentar, Mbak. Nah, kalau menurut penuturan paranormal, Mbak, Batu Bleneng ini merupakan kerajaan jin. Jadi, Mbak, Batu Bleneng itu ada satu sosok jin. Ya, kalau digambarkan itu dia tinggi besar dengan badan penuh bulu dan matanya itu besar menyala merah gitu. Dia duduk di atas batu itu dengan tangan kanannya yang memegang tombak. Ya kayak semacam trisula gitu, Mbak. Itu kalau menurut gambaran paranormal. Jadi bisa dipastikan bahwa dia adalah penguasa dari Batu Bleneng itu, Mbak. Jadi, Mbak, paranormal itu pernah berusaha berkomunikasi dengan jin tersebut dan ditanyai mengenai hal-hal yang menimbulkan kecelakaan, apakah dia penyebabnya. Dan si jin itu mengelak bahwa bukan dia penyebab dari kecelakaan di tol Cipali itu, Mbak. Jadi kalau menurut paranormal memang dia pelakunya, tapi kalau secara mata biasa atau kasat mata gitu ya human error. Kalau menurut legenda, Batu Bleneng ini sengaja diletakkan di situ untuk menutupi sebuah mata air besar yang mengalir dengan sangat deras. Jadi kalau Batu Bleneng itu dihancurkan, maka akan ada kesialan yang membuat air atau mata air besar muncul dan membanjiri kota tersebut, Mbak. Setelah dari kisah Batu Bleneng itu, kita lanjut ke kisah mengenai pengalaman para pengendara yang pernah melihat sosok hantu yang sering mengganggu mereka pada saat melintas tol Cipali di tengah malam. Jadi gini, Mbak, sempat ada video viral yang berdurasi kurang lebih 1 menit di mana sebuah mobil yang ada dashcam atau ada kameranya gitu, Mbak, itu iring-iringan 3 mobil. Yang paling depan itu adalah bus, yang belakangnya adalah mobil Panther, dan yang ketiga si mobil yang pakai dashcam ini, Mbak. Jadi saat itu jalanan lengang dan kosong, semua mobil itu di kanan gitu. Mereka berbaris 3. Mobil yang paling depan atau bis itu terlihat seperti menghindari sesuatu. Langsung saja dengan refleks, mobil yang di belakangnya atau Isuzu Panther itu juga menghindari, dan yang ketiga juga berusaha menghindari. Di situ tampak seperti ada seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan, Mbak. Nah, mungkin dari faktor itu yang membuat pengendara jadi banting setir secara refleks dan mengakibatkan kecelakaan, Mbak. Banyak juga pengendara yang mengaku yang melihat wanita misterius yang melintas atau menyeberang tol Cipali ini di tengah malam, Mbak. Kita juga tidak tahu apakah wanita itu benar-benar manusia atau melainkan manusia jadi-jadian, Pak. Jadi dari sekian pengendara yang mengalami kejadian itu, banyak dari mereka yang mengaku bahwa mereka sering menemui sosok wanita itu di daerah Kertajati sampai dengan Sumberjaya, lebih tepatnya di kilometer 178, Mbak. Kalau kilometer 178 ini sendiri memasuki wilayah Penjalin Lor, Kecamatan Surabaya, Mbak. Nah, karena si ulah wanita ini yang menyeberang secara misterius dan mendadak, itu juga yang mengakibatkan kecelakaan, Mbak, di mana pengemudi akan mengalami kehilangan kendali saat mereka secara refleks membanting setir mereka, entah itu ke arah kanan ataupun ke kiri.
dan setelah itu tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi yang akhirnya berujung kecelakaan, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Ternyata Mbak, selain batu keramat tadi, masih ada juga kisah mistis yang berasal dari kilometer 178, tepatnya di bawah jembatan, di mana jembatan itu terdapat sekitar 600 makam. Makam itu sudah ada sejak sebelum kota Majalengka dibentuk, Mbak. Jadi dari 600 makam itu terdapat juga makam Mbah Sanijen. Nah, gue sendiri juga nggak tahu Mbah Sanijen itu siapa dan dia itu mempunyai kedudukan apa. Gue juga belum baca-baca Mbak. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas di video berikutnya Mbak. Jadi buat kalian yang mungkin tahu kisah ini, boleh ceritakan di kolom komentar ataupun kirim ke email gua di bawah ini agar bisa gua buat video seperti ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya Mbak. Jadi Mbak, makam-makam itu dipindahkan oleh kontraktor tersebut ke sisi kanan jalan tol arah Jakarta menuju Cirebon Mbak. Yang bikin ngeri Mbak, proses pemindahan makam itu dilakukan tanpa adanya ritual apapun Mbak. Sejak saat itulah sering terjadi kecelakaan di bekas makam itu. Contohnya seperti kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya 6 nyawa. Kecelakaan itu terjadi antara mobil penumpang dan truk. Dari kecelakaan itu 6 nyawa melayang di jalan itu Mbak. Sebenarnya gue juga sering melintas melalui tol Cipali itu, tapi gue juga nggak pengen ngalami hal-hal aneh di tol itu dan dimanapun gue berjalan. Ada sedikit tips Mbak buat kalian untuk meminimalisir kecelakaan di tol Cipali atau dimanapun juga saat kalian berkendara Mbak. Yang terutama pastikan kondisi mesin prima dan juga cek keadaan ban. Apakah ban itu masih layak untuk perjalanan jauh? Kalau sudah tidak layak ataupun sudah halus atau gundul, sebaiknya ganti dulu atau batalkan perjalanan Anda, Pak. Yang kedua, pastikan kondisi tubuh prima dan terjaga. Jika kalian ngantuk, istirahat dulu, nggak perlu dipaksa. Sesampainya, yang penting adalah keselamatan. Oke Mbak, gua Riko undur diri. Sebelum gua undur diri, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini agar channel ini menjadi lebih berkembang. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik atau updatean menarik lainnya dari channel Mbah Manto ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.